Haleluya, amin. Ya. Shalom Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan ya. Hari ini kabarnya luar biasa. Saya agak nerdek ini ya. Apa mungkin terlalu lama nggak berkhotbah di sini, atau tema yang hari ini akan apa? Akan kita terima bersama-sama itu sesuatu yang ngeri-ngeri, menakutkan ya. Bagi orang awam, bahwa sebuah kematian itu tidak pernah diharapkan. Orang berusaha semaksimal mungkin ya, bahwa kematian itu orang berusaha semaksimal mungkin bagaimana mencegah sebuah kematian. Saya ingat betul, anak saya yang kedua itu lahir di dalam bulan Oktober. Kebetulan periksa itu sekitar bulan Oktober, tanggal 5 atau tanggal 6, sekitar itu. Pada saat itu orang itu sudah antri Bapak Ibu. Bilang dari dokter kandungannya itu sudah antri. Yang sesar itu banyak Bapak. Tanggal 10 bulan 10 tahun 2010. Itu tanggal cantik Bapak. Sudah yang antri itu berapa di rumah sakit waktu itu Kantiwuloso, mengharapkan kelahiran anaknya itu dengan nama dengan tanggal yang cantik. Tanggal 10 bulan 10 tahun 2010. Terus saya berpikir, walaupun keadaan sebaliknya, walaupun orang itu mengalami kematian mendapatkan tanggal cantik, nggak mungkin orang itu mau. Sebuah kematian itu tidak diharapkan. Saya nggak tahu Pak Pendeta, saya diberi tugas untuk menyampaikan masalah kematian, tapi saya percaya Tuhan mempunyai maksud yang indah. Amin Bapak Ibu. Bahwa kematian itu adalah perubahan status dari pemberian nafas kepada perhentian nafas manusia. Ya. Pemberian nafas ke perhentian nafas manusia. Ya. Sekarang kita akan belajar. Kalau tidak dikehendaki oleh semua orang, kalau tidak diharapkan oleh semua orang, mengapa Tuhan mengizinkan, mengapa setiap manusia harus mengalami namanya kematian? Siapa yang percaya kalau Tuhan itu mengasihi kita? Siapa yang percaya kalau Tuhan itu mengasihi kita? Masa cuma Bu Arti? Ya, amin semuanya. Amin. Lah, tapi mengapa di dalam kehidupan kita Tuhan itu sebenarnya tidak mengizinkan adanya kematian? Tetapi mengapa setiap manusia harus mengalami namanya kematian? Satu, karena memang satu orang manusia pertama melakukan pelanggaran, jatuh ke dalam dosa. Ya, jatuh ke dalam dosa. Ya. Sehingga tidak ada ketaatan, sehingga mendapatkan sebuah kematian. Kita baca, mari kita baca di dalam Kejadian 2 ayat 17. Salah dibaca, monggo Bapak Ibu semuanya. Kejadian 2 ayat 17. Salah satu bisa membacakan? Kejadian 2 ayat 17. Di dalam
akibat yang pertama yang dilakukan oleh manusia pertama bernama Adam. Ketidaktaatan di dalam menjalankan kehidupan rohaninya sehingga ada pelanggaran. Disitulah awal terjadinya sebuah kematian. Berarti ini adanya pelanggaran rohani, kematian rohani bagi seorang manusia yang bernama Adam. Karena perintah Allah mulai dilanggar, disitulah menyebabkan adanya perbuatan dosa. Apakah saat itu juga Adam mengalami kematian secara fisik? Dengan adanya pelanggaran memakan buah pengetahuan itu, berarti sudah bisa dianggap sebagai kematian rohani karena ketidaktaatan. Tetapi di dalam Kejadian 5 ayat Kejadian 5 ayat yang kelima, tolong Kejadian 5 ayat yang kelima dikatakan, jadi Adam mencapai umur 930 tahun lalu ia mati. Apa ada orang sekarang umurnya 930 tahun? Ada enggak? 80 aja sudah bonus. Amin. Baru umur 100 tahun itu sudah 90, 80 itu sudah bonus. Ya. Tetapi Adam mencapai 930 tahun Bapak Ibu. Baru dia mati secara fisik. Tetapi di dalam Kejadian 2 ayat 17 tadi dikatakan setelah melakukan pelanggaran sudah dikategorikan sebagai kematian rohani. Baru setelah itu dia mengalami kematian fisik. Ada beberapa hal yang perlu kita pelajari di dalam kematian ini. Yang pertama adalah kematian jasmani. Kematian jasmani itu adalah perpisahan tubuh dengan roh dan jiwa. Yang kedua adalah kematian rohani, yaitu perpisahan roh manusia dengan roh Allah, pisah. Yang ketiga adalah kematian kekal, kematian seutuhnya, perpisahan seutuhnya antara manusia dengan Allah. Bisa dilanjutkan Bapaknya? Terus? Bisa terus? Terus? Bawahnya? Ya, sambil menunggu. Ada 4 kriteria ya sebenarnya orang meninggal itu ada 4 kriteria. Yang pertama adalah orang lahir, kehidupan sampai kematian itu tidak pernah mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus. Kriteria yang pertama. Kriteria yang kedua, orang lahir, hidup, mengenal dan percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi berbalik dari keyakinannya sehingga mati tidak percaya lagi kepada Kristus. Yang ketiga, orang lahir tidak pernah mengakui dan percaya kepada Kristus, tetapi di masa kehidupannya bertobat untuk mengakui Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan yang keempat adalah dari lahir, hidup sampai mati dia mengakui bahwa Kristus adalah
Tuhan dan Juru Selamat. Saya mengharapkan jemaat Condrokusumo ini tipe yang keempat. Amin. Tipe yang keempat harus tahan apapun itu risikonya, apapun itu rintangan yang sedang kita hadapi. Ya, kita akan sudah belajar tentang satu, yaitu kematian secara fisik. Kematian secara fisik itu dihadapi oleh semua orang, tinggal kita menunggu waktunya kapan. Tapi itu memang rahasia Tuhan. Mungkin kelahiran bisa ditentukan waktu, tanggal yang cantik apapun. Tetapi kalau sebuah kematian itu merupakan hak prerogatif daripada Tuhan, kapan kita akan menghadap Tuhan. Tinggal nunggu nomor antri. Kapan antri kita? Kapan kita akan diambil? Kapan kita akan diambil oleh Tuhan? Tidak ada satu orang pun yang bisa membatalkan sebuah kematian. Kita akan belajar sekarang adalah kematian rohani. Ada 5 ciri orang yang mengalami kematian rohani. 5 ciri. Hari Minggu ke gereja, Jumat ikut KPK, semuanya ikut, tapi rohaninya itu kosong, Bapak. Ini tanda-tanda bahwa kehidupan kita sebagai orang yang mengenal Tuhan ibaratnya sebagai formalitas. Rohaninya itu tidak pernah diisi. Kadang-kadang kita itu egois, Bapak Ibu. Jam 12 siang belum makan aja. Makan apa ya hari ini? Perut kok sudah lapar. Tapi apakah kita itu pernah memperhatikan bahwa rohani kita itu juga butuh konsumsi makanan, konsumsi vitamin, suplemen yang ada. Kadang-kadang itu jeglek ini. Jasmani aja ditumpak-tumpuk. Capjai, terus apa lagi itu ya? Mie dan yang lain-lain. Tapi apakah pernah Bapak Ibu memikirkan rohani kita juga perlu makanan? Rohani kita itu juga perlu konsumsi makanan, vitamin, suplemen yang ada. 5 tanda-tanda orang menghadapi kematian rohani. Terus yang pertama adalah jika dalam hidup kita tidak berminat membaca dan mempelajari Alkitab. Hati-hati. Tanda yang pertama adalah jika kehidupan kita itu tidak ada minat lagi dengan Alkitab. Ke gereja, oke, ke gereja. Persekutuan, ikut persekutuan. Tapi apakah pernah mempelajari dan membaca Alkitab? Ini yang perlu kita renungkan dalam kehidupan kita. YouTube, oke. Ya, HP tiap hari tidak pernah lepas. Kalau ditanya, saya pernah survei dengan mahasiswa saya, 1 orang. Berapa jam kamu membaca Alkitab? Tidak pernah, Pak. Berapa jam kamu buka YouTube? Tiap hari, Pak. Kenapa kamu membaca Alkitab males? Ya males aja, Pak. Hidup di dunia itu buat happy-happy aja, Pak. Ngopo ngurusi akhirat? Itu orang Kristen, Bapak Ibu. Akhirnya saya menilai bahwa kehidupan, bahwa Alkitab itu apa tuh Bapak Ibu? Alkitab itu sebuah petunjuk, sebuah pedoman di dalam kita melangkah, di dalam kita berjalan. Ya. Ini yang harus kita renungkan.
Kalau kita tidak punya minat, mulai tidak punya minat, ya tidak punya minat untuk membaca dan mempelajari Alkitab, itu tanda-tanda kematian rohani itu akan datang. Ke gereja Bapak Ibu, persekutuan rajin, pelayanan oke, tapi ini kosong. Hadirat Allah tidak pernah hadir. Karena apa? Karena adanya ya kematian rohani dalam hidupnya. Yang kedua, yuk kita baca dulu 1 Timotius yang pertama. Ya, 1 Timotius. Oke, yang pertama, Pak. Ya. Terus. Ya, 1 Timotius 4 ayat 13. Sementara bisa salah satu membacakan 1 Timotius 4 ayat 13. Jangan Bu Arti terus, Bu. Nanti yang diberkati Bu Arti. Amin. Ya. 1 Timotius pasal 4 ayat 13. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Sampai aku datang, kapan kita akan berhenti membaca Alkitab? Kapan kita akan berhenti belajar mempelajari Alkitab? Ya sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kapan itu? Kita tidak tahu Bapak Ibu. Tetapi kita harus berjaga-jaga dan selalu waspada. Tanda kematian yang pertama, kematian rohani. Tanda kematian rohani yang kedua adalah jika hidup kita itu jarang dan melupakan berdoa. Siapa yang percaya bahwa Tuhan Yesus itu Bapa kita? Amin. Kita percaya adalah umat kesayangannya. Contoh kalau Bu Harti sama Mbak Peru serumah tidak pernah ngomong jutaan, kuwi rasane kepiye? Siji status orang tua, status anak, jutaan, tidak pernah berkomunikasi. Apakah pantas? Loh, kalau kita tidak berdoa itu berarti kan kita tidak berkomunikasi dengan Tuhan. Berarti istilahnya orang Jawa itu kita jutaan dengan Tuhan. Jutaan nek sedino rong dino rapopo, pirang-pirang tahun. Pirang-pirang tahun jutaan dengan Tuhan. Lah kok sombong men uripmu. Wani-wani ini jutaan karo Tuhan. Kita harus sadar, saya bisa di sini bernapas itu semua karena anugerah Tuhan. Saya bisa diberkati, saya bisa melangkahi semua karena anugerah Tuhan. Kok kalau kita melupakan kebaikan Tuhan, kok uripmu sombong sekali? Cerita rakyat maling kondang tahu ya Bapak Ibu ya? Tahu ya? Tahu. Itu durhaka ya. Apakah kita siap dinilai orang-orang Kristen yang durhaka sama Tuhan? Tidak mau berterima kasih, tidak mau bersyukur, njotake Gustine. Oh, namanya manusia aja. Saya dikasih sesuatu oleh Pak Marno, saya bilang terima kasih Pak Marno. Kok kita diberi segala sesuatu oleh Tuhan, kita tidak pernah mengucapkan terima kasih. Njodake Tuhan, wani-wani nemen gitu loh. Ya, maaf ya saya basa Jawa
Ya, karena supaya bisa mudah dipahami. Ya, wani-wani ini ya, njudake Tuhan. Tanda yang ketiga adalah jika hidup kita tidak berminat dengan perkara rohani. Perkara rohani. Persekutuan KPK di tempatnya Pak Trisuryo. Ono bal-balan PSIS karo Persib Bandung. Jamnya sama. Kita milih mana? Hah? Ya, kita pilih mana? Ya, ada bal-balan sepak bola di Indonesia, Liga BRI 31 BRI, Persib Bandung melawan PSIS Semarang. Jamnya sama. Loh, tapi kok hari Jumat? Jadwalnya sama dengan KPK di tempatnya Pak Trisuryo. Omahe cedak nek ra teko piye ya Pak Aris? Tapi satu pihak. Loh kok ono bal-balan? Jujur aja Bapak Ibu, saya itu seneng bal-balan Bapak Ibu. Seneng sepak bola, Bu. Jujur aja, enggak apa-apa. Lah, minat mana Bapak Ibu? Hanya Tuhan yang tahu. Sepak bola ya? KPK. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Kadang-kadang keinginan daging kita itu bisa menguasai jiwa, tubuh, dan roh kita. Tapi itu kadang-kadang juga harus kita patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Ya, harus kita patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang keempat, sampai jam berapa Pak Marno ini Pak Marno? Ya, sampai jam 4 ya. Siap, ya. Siap. Apa terus nanti sore juga masih saya siap Pak. Yang keempat, jika hidup kita beragama hanya sebagai formalitas dan rutinitas saja. Saya ingat SD SMP saya tahun 82 itu satu kelas dengan Pak Marno di SMP Salungu. Saya lulus 83 ya Pak Marno. Ingat waktu itu hati saya itu sering banget ya, sakit sekali. Guru agama saya itu bilangnya gini, kalau ke gereja cuma cari daftar hadir rasanya gereja. Ingat Pak Marno? Wah, hati ini canting gitu, ini wing gitu. Dulu kan ada suruh nyatet khotbah itu sebagai absensi, setelah ada pelajaran itu diserahkan. Kalau tidak ada untuk menulis renungan, mungkin tidak pernah ke gereja. Ke gereja cuma basa-basi aja untuk mendapatkan nilai waktu itu. Waktu itu saya masih usia sekitar 13 tahun Bapak Ibu. Waktu itu kuping saya, telinga saya itu nging. Tapi saat ini ucapan guru saya itu bermanfaat bagi saya Bapak. Betul. Mungkin beberapa tahun itu sudah bermanfaat untuk saya. Bahwa sesuatu ibadah ataukah suatu kita kehidupan beragama itu kalau rutinitas, formalitas itu tidak ada maknanya Bapak Ibu. Bagaimana kalau kehidupan rohani kita akan tumbuh? Bagaimana kehidupan rohani kita akan berkembang, akan maju? Kalau memang kehidupan persekutuan dengan Allah kita itu cuma biasa-biasa, nggak ada tingkatan levelnya. Itu harus melalui proses Bapak. Sampai sekarang ucapan guru saya agama itu mengena dalam hati saya. Percuma kalau kita tidak sungguh-sungguh, percuma kalau kita
hanya biasa-biasa saja. Rutinitas oke, Jumat KPK, Minggu pergi ke gereja, biasa-biasa aja. Khotbah Pak Pendeta Samuel, tanggal 26 Pak Aris ke gerejanya ngomong diwi-diwi. Ya. Jangan pernah katakanlah saya ucapkan jangan pernah menyakiti hati Tuhan Bapak Ibu. Jangan pernah menyakiti hati Tuhan. Berarti sebagai seorang ibu, kalau disakiti oleh Mbak Vero pasti sakit. Sebagaimana hidup kita, kalau kita tidak sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, jangan pernah menyakiti hati Tuhan. Nah, ini kalau ditodok oleh Tuhan, rasanya kayak apa? Masih kita diberi kesempatan oleh Tuhan. Kapan kita akan dipanggil Tuhan dalam sebuah kematian, kita tidak tahu. Kesempatan ini akan kita pergunakan. Ya. Kesempatan ini akan kita pergunakan sebaik-baiknya supaya hari lepas hari kehidupan kita itu berkenan di hadapan Tuhan. Saya ingat lagu favoritnya Mas Jar tadi ya. Hidup ini adalah kesempatan. Ya, itu lagu favoritnya itu. Hidup ini kesempatan enggak? Ya, bagaimana gitu? Dan yang kelima, tanda yang kelima Bapak Ibu, jika hidup kita melakukan perbuatan dosa tetapi tidak mau bertobat. Ke gereja Bapak Ibu, balik-balik gosip karo tonggoni. Ke gereja, balik-balik ngerasani majelis. Ke gereja, balik-balik ngerasani pendetoni. Ya. Rasani sing khotbah iku ora apik yo. Khotbah ora enak yo, ora ono sing lucu-lucu ya. Ya, khotbah ora lucu-lucu ya. Khotbah kok serius-serius men ya. Sesuk nek khotbah Pak Aris ora usah teko ah. Ya. Bertobatlah Bapak Ibu. Bertobatlah. Tuhan katakan bertobatlah. 5 ciri orang yang mengalami kematian rohani. Yang ketiga adalah kematian kekal Bapak Ibu. Apa itu kematian kekal? Pemisahan seutuhnya dari Allah. Kita akan belajar ya, ini untuk medeni sidik-sidik ya. Ya. Kita tahu kalau orang yang tidak percaya kepada Tuhan mati itu di mana? Diletakkan. Jadi kematian kekal itu adalah kematian yang dialami oleh orang yang tidak percaya, mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan juru selamat manusia. Pada saat kematian, orang yang tidak pernah mengenal, orang yang tidak pernah mengakui, orang yang tidak pernah percaya kepada Tuhan, di dalam menghadapi kematian itu biasanya ditampung di dalam sebuah masa penantian, tempat base campnya, itu namanya Hades. Hades itu bukan neraka, tapi semi neraka Bapak. Di situ sudah ada penindasan, di situ sudah ada penyakit, persakitan dan yang lain. Kita diharapkan bahwa kehidupan kita, kematian kekal itu tidak kita alami Bapak Ibu. Karena orang yang sudah percaya kepada Kristus sebelum mengalami kematian dan sebelum Tuhan itu datang yang kedua kali itu ditampung di dalam
firdos. Jadi berbeda. Lah baru Tuhan Yesus datang kali yang kedua, ada namanya sebuah penghakiman. Lah disitulah letak sebenarnya, yang percaya ditaruh mana, yang tidak percaya ditaruh mana. Yang percaya mendapatkan kehidupan kekal, yang tidak percaya mendapatkan kematian kekal. Ngeri-ngeri sedep. Percayalah kepada Tuhan. Kita percaya nanti tidak akan mengalami yang namanya kematian kekal. Terus Mas. Ya, sekarang apakah yang harus kita perbuat sebagai orang Kristen sebelum mengalami kematian supaya kehidupan kita berkenan di hadapan Tuhan? Apa yang harus kita perbuat di masa-masa Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita? Kita tidak tahu toh kapan kita meninggal. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Kesempatan yang ada kita harus lakukan. Yang pertama adalah mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Berarti kalau hari ini jujur di mimbar yang kudus ini Bapak Ibu, saya dulu itu ya udah lama sih tahu ya, uang lanang karo uang wedok, tahu ya Bapak Ibu ya, satu uang istri, satu uang suami. Ya sithik-sithik lah tekake bojone, sithik-sithik digawa dhewe, engko nek anu njaluk-njaluk gitu. Saya dulu seperti itu Bapak Ibu. Tapi saya mulai belajar ya. Belajar apapun yang saya terima, lewat apapun itu berkat, saya serahkan kepada istri saya. Saya mulai belajar untuk itu. Ya. Jadi kalau saya pergi gitu yang traktir istri saya Bapak Ibu, bukan saya yang traktir. Ya, saya belajar untuk jujur kepada orang-orang yang terdekat dulu, mungkin kepada suami, mungkin kepada istri, mungkin kepada anak-anak kita, mungkin kepada cucu-cucu kita. Kita harus berbuat jujur dan mengakui kesalahan-kesalahan kita. Ya kalau memang pelayanan menghadapi penyakit-penyakit rohani seperti ini, ya kita semasa diberi kesempatan oleh Tuhan, bertobatlah. Ya. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita, mensucikan kita dari segala kejahatan. Tuhan tidak pernah memandang dosa kita seberapa. Yang Tuhan pandang itu sekarang adalah kita punya rasa menyesal enggak atas perbuatan dosa-dosa itu. Kita mengakui enggak dulu kita sering berbuat kasar dengan istri, sering berbuat kasar dengan suami, sering berbuat kasar dengan anak-anak kita. Mengakuilah dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Ya, namanya bapak itu lebih ingat daripada anaknya ya Bapak Ibu. Ya, anak saya di Solo Bapak Ibu. Anak saya di Solo itu waktu saya makan di kampus gitu ya, saya tuh ingat anak saya makan apa di kos. Tapi apakah anak saya ingat bapakku mangan opo? Enggak.
Itulah sebenarnya Tuhan Yesus itu ingin mengasihi Bapak Ibu semua. Kadang-kadang kita yang sombong Bapak Ibu. Nek perlu wae nyedak Tuhan, nek perlu wae mendekat kepada Tuhan. Tapi kalau tidak perlu, ya wis, aku ora butuh Tuhan. Berbuat dosa, mengakui segala dosanya. Yang kedua adalah hidup kudus dan benar di hadapan Tuhan. Orang Semarang bisa hidup kudus, bukan cuma orang kudus yang bisa hidup kudus. Amin. Orang Semarang bisa hidup kudus. Kalau orang kudus bisa hidup kudus, puji Tuhan. Hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan pernah, saya pernah bersaksi ya Bapak Ibu, tapi saya ditampar oleh Tuhan betul-betul. Pagi itu saya jagong Bapak Ibu, istri di desa waktu itu. Saya jagong, sore itu saya beribadah. Ibadah di salah satu gereja di daerah Kalipancur. Waktu saya datang itu, majelisnya itu menghampiri pengkhotbah yang akan datang, yang akan shalom. Waktu itu saya, pendeta niki toh. Pendeta itu satu pelayanan dengan saya tahu persis jeruannya. Waktu itu, pendeta ini kok kuwi toh, aku muni ngono. Terus saat dia menyampaikan khotbah, wak tek gitu tuh, saya di belakang itu gini, Roh Kudus menampak, jangan pernah melihat orang yang berbicara, tapi renungkan firman yang disampaikan. Waktu itu saya gitu. Saya minta ampun di hadapan. Pernah terjadi sekali. Sampai-sampai saya sekarang takut kalau ngerasani Bu Harti, ngerasani Pak Marno, ngerasani sopo-sopo hamba Tuhan, ini pedih. Karena apa? Karena dia adalah pilihan Tuhan, ya, pilihan Tuhan. Tapi jangan sombong ya Bu Harti ya. Ya. Yang ketiga, tekun membaca kitab suci. Ini syarat supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal, itu tekun membaca kitab suci. Siapa yang sudah ada program tiap hari membaca kitab suci? Enggak ada. Pak Marno gini. Mbok gini gitu loh Pak. Ya, gini Pak. Ya. Siapa lagi? Saya nggak tanya Om Steve pasti itu. Ya. Ya, yang sudah tekun membaca kitab suci udahlah, kitab HP aja lah, kitab di HP, downloadan di HP. Enggak mungkin toh kita sekarang pergi ke kantor, mungkin Pak Chandra bawa kitab seperti ini. Bawa nggak Pak Chandra? Nggak bawa, tapi HP ada downloadan ya Pak? Ya pasti. Waktu istirahat pasti membaca Alkitab. Mungkin 2 ayat, 3 ayat, nggak masalah, tetapi pergunakanlah itu. Saya itu istirahat jam 12 sampai jam 1 Bapak Ibu. Kalau Jumat itu jam setengah 12 sampai jam 1. Teman-teman saya satu kantor itu kalau Jumat kan setengah 12 itu beribadah, saya juga beribadah. Pulang, makan, habis itu ya berdoa sebentar. Berdoa untuk ya teman-teman ibadah setengah 1 baru pulang. Teman-teman saya pulangnya setengah jam 1. Mereka beribadah ya beribadah. Kalau pagi itu kan ada doa pagi secara muslim ya saya berdoa sesuai keyakinan saya. Kebetulan ada 21 orang yang Katolik 2, yang Kristen 1, lainnya saudara-saudara kita.
Tapi saya nggak patah semangat. Mereka tetap ada kebersamaan, mereka tetap ada kesatuan walaupun berbeda-beda agama. Ya, tekun membaca Alkitab. Kalau Pak Budi, saya sering lihat di toko pasti membaca Alkitab ya Pak. Ya, saya tahu. Walaupun saya nggak pernah mampir, saya sering lewat Pak. Ya gitu ya. Yang ketiga, yang keempat adalah, bisa dilanjut. Yang keempat, berjaga-jaga dan selalu berdoa. Lukas 21 ayat 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu peroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Kita percaya bahwa iblis, setan itu setiap hari di atas kepala kita ini. Kadang-kadang mempengaruhi program pikiran kita, Bapak. Izinkan juga kita mau pelayanan patuh dhisik karo anak. Pernah ya diizinkan ya ngamuk dhisik karo bojo. Kadang-kadang kalau kita tidak berdoa dan berjaga-jaga, kita akan kekuatan iblis itu akan masuk ke dalam kita. Pikiran-pikiran yang dulu itu suci, pikiran yang dulu itu bersih, kalau kita tidak berjaga-jaga akan diprogramkan oleh iblis untuk pikiran-pikiran yang kotor, pikiran-pikiran yang najis. Selalu berdoa supaya kita mendapatkan proteksi dari kepala kita sampai kaki kita oleh Tuhan. Kalau perlindungan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita, kita akan selalu mendapatkan kekuatan. Yang keempat, yang kelima, tekun beribadah kepada Tuhan Yesus. Syarat yang kelima sudah Bapak Ibu lakukan hari ini. Ya. Tetapi ibadah itu bukan semata-mata berdiri 2 jam di gereja. Sebenarnya ibadah itu sewaktu-waktu kita bisa lakukan. Menolong orang, mendoakan orang, menasihati orang, membantu seseorang yang masih dalam kesusahan, itu semua adalah ibadah. Lakukan itu sebagai apa? Sesuatu yang berguna bagi orang lain, supaya hidup kekristenan kita itu berdampak, Bapak Ibu. Berdampak. Ya, saya berusaha ya kemarin ada satu orang itu datang ke rumah. Pak Aris, sebenarnya dia WA dulu, Pak, ada waktu kapan ke rumah? Waktu itu istri saya latihan, dia paginya WL. Saya pulang, karena ada janjian dari orang itu. Pak, anak saya itu mau kuliah, saya nggak punya uang. Saya waktu itu, saya dapat uang dari mana, Pak? Terus saya berusaha ya, dia orang Kristen taat sekali, Bapak Ibu. Ya, taat sekali. Saya berusaha, kebetulan pimpinan saya itu orang Katolik. Saya menghadap, Pak, apakah ada kelonggaran biaya untuk orang-orang yang pinter tapi punya masalah biaya kuliah? Itu yang ngurusi Pak Agus, Pak Aris. Pak Agus itu bagian humas dan kerjasama. Saya menghadap beliau,
Ini untuk siapa Pak Aris? Ini untuk teman saya, teman pelayanan saya. Waktu itu kalau beasiswa pun nggak bisa Pak Aris. Kesanggupannya orang itu berapa? Ya, nanti saya tanyakan kepada orangnya. Terus harus ada rekomendasi dari gereja. Baik Pak, saya ngomong dengan orangnya. Akhirnya ada keringanan yang luar biasa Bapak. Anak itu bisa kuliah. Sekarang bahkan IPK-nya di semester 1 ini sempurna 4 Bapak. Saya bersyukurnya gini. Di saat saudara-saudara kita yang pandai, taat, ingin kuliah, ya puji Tuhannya waktu itu Tuhan itu membuka jalan. Bukan lewat saya, bukan. Itu anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada anak itu, tetapi hanya melalui saya. Di situ kita bersyukur kepada Tuhan. Anaknya itu taat sekali. Pelayanan, taat. Anaknya itu kalau ya ketemu orang-orang itu taat sekali dan pandai. Kamu nggak kuliah nanti Pak, saya juga ngeles. Kemarin itu bilang sama saya gini, loh kamu habis kuliah ngelesi toh Mbak? Iya. Lah kenapa? Karena Bapak sudah tidak bekerja. Aku membantu ibu untuk menafkahi adik. Saya tuh grantes waktu itu. Berarti kamu tidak pernah istirahat? Tidak Pak. Pagi sampai sore kuliah, nanti malam saya ngelesi. Semangat ya Mbak, saya bilang gitu. Kenapa Pak Aris nangis? Enggak, saya enggak nangis. Saya enggak nangis. Saya bangga punya mahasiswa seperti kamu. Pulang jam berapa Mbak? Jam 8 malam. Puji Tuhan Pak, bisa untuk membeli apa? Sepatu, untuk membeli alat-alat tulis dari les, juga bisa membantu ibu untuk biaya, dan bapak, karena bapak kan tidak bekerja. Dari situ saya puji Tuhan, ternyata orang yang melalui perantara itu anaknya betul-betul sekali, betul-betul tekun dan betul-betul melaksanakan tugas dengan baik. Dan kemarin di KRS-nya itu, hasil KHS-nya itu IPK-nya 4 Bapak Ibu. Mata kuliah 10 itu A semua. Duh. Terus Pak Agus yang memberi beasiswa itu gini, anakmu itu memang gini Pak Aris. Puji Tuhan saya bilang gitu. Nilainya 4 sempurna saya waktu itu. Dari situ rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Yang terakhir mungkin ya, orang kalau sudah percaya, orang kalau sudah setia, orang kalau sudah taat ya, taat kepada Tuhan Yesus dalam menjalani kehidupan di dunia ini, apa yang akan Tuhan berikan kalau kita mengalami kematian? Ya, apa yang harus Tuhan berikan kalau kita mengalami kematian? Ya. Yang pertama adalah tidak mengalami kematian kekal. Amin. Tidak mengalami kematian kekal Bapak Ibu. Yang pertama, kematian kekal itu kematian bagi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Tetapi kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Yang kedua, yang bilang amin cuma satu loh ya, tinggal bersama Yesus. Kita percaya kita anak-anaknya akan satu rumah dengan Bapa kita. Kita percaya nanti kita disediakan Tuhan rumah yang indah. Ya, lihat
Aku berdiri dan mengetuk. Jika ada orang yang mendengar suaraku, suara Tuhan, dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama aku. Bersama-sama dengan aku. Betapa bahagianya, damai sejahtera, sukacita kalau kita bisa makan bersama-sama dengan Bapa kita yang selama ini kita percaya. Yesus adalah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Makan bersama, lihat Pak Marno makan bersama, itu Pak, bahagianya kayak apa ya? Makan bersama dengan Pak Jokowi ini senangnya kayak apalagi dengan Tuhan di atas segala Tuhan. Dan yang terakhir adalah mendapatkan kehidupan kekal. Kehidupan kekal itu di Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia akan mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ayat yang terakhir kita baca bersama-sama di Filipi 3 ayat 20. Ya, buka Alkitab semua di apa? Di mana? Di slide nggak ada. Filipi 3 ayat 20. Ayat yang terakhir. Mari kita baca bersama-sama. Sudah ketemu? Filipi 3 ayat 20. Ya, 1, 2, 3. Puji Tuhan. Ini yang kita nanti-nantikan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi kematian itu bukan akhir segala-galanya bagi kehidupan orang percaya. Mungkin selama ini kematian itu adalah hal yang menakutkan. Kematian itu hal yang menyedihkan, Bapak. Kita paham orang-orang yang kita cintai, terutama ibu bapak kita sudah dipanggil Tuhan, tapi janji Tuhan itu tidak pernah diingkari. Janji Tuhan itu pasti ditepati. Mungkin hari-hari ini seperti saya itu sudah menjadi yatim piatu, Bapak Ibu. Ibu saya, bapak saya sudah dipanggil Tuhan. Dari firman ini akan ada kekuatan bagi saya, karena semasa hidupnya puji Tuhan, sebelum meninggal, ibu saya itu di pangkuan istri saya minta didoakan. Ini saksinya istri saya. Habis didoakan langsung ibu kondur langsung. Dan bapak saya sampai hayatnya juga masih mengenal Tuhan, puji Tuhan. Makanya saya nggak khawatir, saya percaya bahwa bapak dan ibu saya sudah bersama Kristus, karena Kristus menyediakan keluarga negaraan. Ya, itu aja yang perlu saya sampaikan hari ini, firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita semua. Amin. Iya, jemaat yang dikasih Tuhan, saya minta waktunya sebentar untuk kita menyimak warta jemaat dan seluruh kegiatan di seminggu ke depan. Sebelumnya kami Gembala jemaat dan seluruh majelis beserta dengan seluruh jemaat Gereja Terkusuma mengucapkan terima kasih kepada Bapak Aris Munandar yang pada pagi hari ini sudah menjadi berkat bagi kita semua. Dengan firman yang sudah disampaikan, biarlah apa yang sudah kita terima
akan termeterai di dalam setiap hati kita dan memberkati Pak Aris dalam setiap pelayanannya, dan Tuhan memberkati keluarganya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu, kita akan menyimak untuk kegiatan sepekan. Hari ini, Minggu 26 Maret 2023, pukul 10 habis ibadah ini, anak-anak tunas remaja akan beribadah, yang mana pujian dilayani oleh Saudari Lauda, firman Tuhan akan dilayani oleh guru kelas. Kemudian untuk nanti jam 3 sore, anak-anak Genji akan beribadah juga, yang mana pujian akan dilayani oleh Saudara Radian. Kegiatannya adalah diskusi. Kemudian nanti sore pukul 5 masih diberikan kesempatan kepada jemaat untuk kembali beribadah, yaitu ibadah yang kedua. Pujian dilayani oleh Ibu Pita Kusmawardani, Saudari Dinda, dan Saudari Larissa. LCD dilayani oleh Saudara Kavi. Firman Tuhan kembali akan dilayani oleh Bapak Aris Munandar. Doa syafaat akan disampaikan oleh Ibu Wiji Lestari. Pengumuman akan disampaikan oleh Diakan Purwoko. Musik dilayani oleh Saudara Rona, Bapak Elisa, dan Saudara Bibi. Bapak Ibu, kita akan berlanjut. Di hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 pukul 18.30, ini bukan 18, namun 18.30, persekutuan doa malam akan kembali berada di gereja, karena kemarin sempat libur karena seluruh panitia mengikuti retreat dan kebanyakan yang ikut doa itu adalah panitia, makanya diliburkan saja. Namun pada kesempatan ini kami mengundang untuk jemaat yang rindu untuk bisa bersama-sama dengan kami untuk berdoa bersama, baik itu doa untuk gereja, baik itu doa pribadi maupun doa untuk saudara-saudara kita. Mari kita akan bergabung di doa malam. Petugas dilayani oleh Ibu Sugeng Riono, musik oleh Saudara Stephen. Ini mudah-mudahan tidak kuliah ini. Kalau kuliah mungkin Ibu Sugeng di sini, Stephen nanti di kamar dia sambil kuliah. Sabtu tanggal 1 April. Maaf Bapak Ibu, ini perlu mendapatkan perhatian khusus deh. Yang biasanya KPK itu diadakan di hari Jumat, namun karena ada acara istimewa, jadi KPK diundur, bukan hari Jumat, namun hari Sabtu tanggal 1 April 2023 pukul 18.30 bertempat di gereja. KPK Kasih dan KPK Sukacita akan bergabung di tempat ini. Ibadah gabungan, yaitu tempat sebenarnya atas nama Ibu Yangte, namun mengambil tempat di gereja. Pujian oleh Bapak Tunggoro, firman Tuhan Diakan Suharti. Kemudian 1 April ini jam 15.30 sampai dengan jam 17.30 anak-anak CKK akan beribadah secara offline, baik itu untuk KU 3-8 maupun 9-11. Kalau KU 3-8 bertempat di gereja, untuk KU 9-11 tahun bertempat di lantai 3. Mari yang punya anak-anak usia CKK, kita akan bawa mereka untuk kita lebih awal mengenalkan mereka kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus. Untuk ibadah raya, baik itu ibadah pagi maupun ibadah sore, petugas akan saya sampaikan. Mungkin ada yang tidak menerima warta cetak ataupun tidak ikut di dalam grup, maka saya terus sampaikan. Kebaktian pertama Minggu 2 April 2023 pukul 6.30 asar dilayani oleh Bapak Ibu Gunawan Wibisono. Majelis pendamaian ini kosong. Ujian Ibu Pebe Kristiana, Ibu Yuni, Ibu Hartati. LCD oleh Bapak Andrianto. Firman Tuhan ini istimewa, yaitu akan dilayani oleh Diaken Danu. Kemudian doa syafaat dilayani oleh Bapak Budi S. Pengumuman disampaikan oleh
Ibu Sugeng Riono, musik dilayani oleh Saudari Bernika, Saudara Yuna, Bapak Elisia dan Bapak Eko. Kemudian untuk ibadah yang kedua pukul 5 sore tanggal 2 April 2023, pujian oleh Ibu Sri Wuryani, Saudara Abigail dan Saudari Eli. LCD oleh Saudara Kapi. Firman Tuhan kembali dilayani oleh Diaken Danu, doa syafaat Diaken Suharti, pengumuman Diaken Purwoko, musik oleh Saudara Stephen, Saudari Laura dan Saudara Gunung. Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam harta keuangan untuk laporan kas pembangunan sampai dengan 25 Maret. Ada dana yang masuk sebesar Rp24.553.875. Kemudian persepuluhan sampai dengan 19 Maret 2023 ada persembahan yang masuk sebesar Rp14.930.000. Untuk warta keuangan selebihnya Bapak Ibu bisa simak di dalam warta bahwa masih ada anggaran dari CA50 yang kita perlukan, yaitu Rp19.591.000. Kita akan menginjak warta khusus. Ya. Warta khusus yang kedua, kita sudah tahu semua bahwa mulai minggu ini Bapak Gembala kita, Pendeta Samuel, tidak bersama-sama dengan kita selama 6 minggu karena mengantar rombongan ke Israel. Kita akan dukung dalam doa, biarlah apa yang dikerjakan Tuhan yang turut campur tangan, karena banyak hal yang kemungkinan yang tidak direncanakan bisa saja terjadi, maka perlu dukungan doa dari kita semua supaya semuanya berjalan dengan baik dan hambanya bisa bersama-sama dengan kita kembali di tempat ini dalam keadaan baik dan tidak kurang satu apapun. Minggu depan merupakan minggu pertama jemaat diberikan kesempatan untuk menerima perjamuan suci dan mengembalikan berkat perpuluhan yang karena Tuhan sudah memberkati kita semua. Biarlah kita semua mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan. Maaf, ini perjamuan suci tidak diadakan. Perjamuan suci akan kita terima tanggal 9. Jadi minggu tanggal 2 April tidak ada perjamuan suci. Perjamuan suci akan kita terima di ibadah Paskah. Jadi ibadah Paskah ada momen yaitu baptisan air, kemudian perjamuan suci akan kita selenggarakan tanggal 9 dan nanti firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Joko Purnomo. Jadi perjamuan suci akan kita terima tanggal 9 April, bukan tanggal 2 April. Jadi itu yang mendapatkan perhatian dari kita semua. Kemudian telah dibuka penerimaan pendaftaran murid baru untuk PAUD, syarat-syarat sudah ada di warta. Kita akan sampaikan kepada kerabat kita kalau ada yang membutuhkan. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Pak Marno untuk menutup. Kita sudah berada di penghujung ibadah pada pagi hari ini. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada Pak Aris Munandar yang sudah menjadi berkat di dalam penyampaian firman Tuhan. Demikian jelas dan tegas firman Tuhan disampaikan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan tentang kematian, saudara. Jadi kita sudah tahu kematian itu apa. Memang kebanyakan orang kematian itu dianggap sebagai sesuatu hal yang menakutkan, saudara. Tapi bagi kita anak-anak Tuhan, kiranya paradigma kita sekarang sudah berubah ketika kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Filipi 1 ayat 21 di sana dikatakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi kematian itu tidak pandang bulu, ya saudara. Jadi yang tua dulu nanti mati, yang berpenyakitan dulu nanti mati, enggak, saudara. Kita tidak tahu kapan kita mati. Orang muda bisa mati, saudara. Orang anak-anak masih bisa mati.
saya teringat cucunya Bu Sri Atun masih dalam usia 17-18 tahun saudara, tidak menderita sakit apa-apa, sore main, malamnya dipanggil Tuhan. Jadi kita tidak tahu kapan kita akan mati, tetapi ada satu hal yang harus kita lakukan sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan adalah bahwa kita tetap harus waspada, saudara. Kita tetap terus menjaga hidup kita agar kudus, suci, dan berkenan di hadapan Tuhan. Apabila kita tidak kudus, kita tidak suci, tidak berkenan di hadapan Tuhan, kematian itu adalah kematian yang sia-sia, saudara. Karena mengapa? Tempatnya itu kematian yang kekal di neraka, saudara. Tetapi berbahagialah kita yang sudah mengenal Tuhan Yesus, yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Kita harus tetap terus jaga hidup kita agar tidak tercemar oleh dosa, sehingga kapanpun kita mati, hari ini, besok, lusa akan datang, kita sudah siap, saudara. Karena itu janji Tuhan, Tuhan menyediakan kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita, dan kita semua akan bangkit berdiri, kita akan berdoa menutup ibadah ini.